Oke coy, mantap. Dan kita mau ngapain? Coba deh kita ngelihat soal fisika yang teknis banget dan matematis ini ya. Ya mungkin dalam beberapa hal teknis kita akan menggunakan ini sebagai dasar berpikir layaknya seorang engineer. Kayak begitulah. Jadi ceritanya ini teman-teman bisa sambil membaca tipis-tipis. Ada meriam menembakkan 2 peluru. Dar. Peluru pertama, sudut elevasinya adalah theta 1. Kemudian beberapa saat kemudian dar, theta 2 ditembakkan, ya kan? Just. Terus dari peluru pertama sama peluru kedua ternyata dia ketemu di sini. Dua tabrakan, meletuslah di sini. Pertanyaannya adalah ngapain setelah ditembakkan dihancurkan sendiri? Tapi kalau ini dua meriam itu kayak apa ya? Mungkin kayak prediksi penembakan atau penghancuran roket di udara. Ini kayak prinsip yang dipakai oleh Iron Dome yang lagi rame perang tuh ya. Jadi mungkin dasar berpikirnya Iron Dome adalah juga mengestimasi waktu untuk mempertemukan dua roket itu di udara sehingga meletusnya di udara. Nah, tapi kasus ini hanya untuk satu aja, satu roketnya, satu meriam. Ya, untuk satu meriam dan ini mati kameraku pindah ke sini dan dua roket gitu ya. Kita diminta menentukan berapakah interval waktu penembakan yang pertama sama yang kedua gitu dalam variabel ini. Dah, begini. Jadi kata kuncinya kita sudah tahu. Penembakan pertama itu sudutnya theta 1, penembakan kedua theta 2. Kemudian ketemulah di koordinat XY, berarti jarak mendatarnya adalah X, jarak vertikalnya adalah Y. Artinya dua roket itu ketemu di satu titik ini, ya kan? Kalau dua roket ini ketemu di satu titik ini, berarti X dan Y-nya pasti sama. Itu kata kuncinya. Kata kunci yang penting itu. Jadi, kita dari kasus yang pertama, kita punya nilai X yang sama. X sama ya. Untuk peluru pertama atau roket yang pertama dulu. Peluru yang pertama. Nanti akan kita lawankan dengan peluru yang kedua. Ini kok mati-mati tuh sih? Nih. Dah, peluru pertama sama peluru kedua. Di peluru pertama kita punya jarak mendatar yang ditempuh adalah V0x untuk peluru pertama dikali T1 kan gitu ya. Untuk yang kedua X-nya akan jadi V0x yang kedua dikali T2. Di sini kita tahu tadi apa? X-nya sama. Sedangkan V0x itu adalah V0 dikali cos theta 1. Ini sudah paham ya? Jadi kita anggap ini sudah paham, teman-teman bisa menguraikan kalau ada V0 ke sini di arah X-nya ini jadi V0 cos theta, ini tetanya. Yang di vertikal jadi V0 sin theta. Ini kita anggap sudah teman-teman tahu lah. Karena ini levelnya memang sedikit lebih hot, lebih menuntut higher order thinking skill. Terus yang ini juga tentunya sama, jadi V0 cos theta-nya 2. Nah, masalahnya kita nggak perlu memusingkan V0-nya karena V0-nya kecepatannya sama. Oke, jadi dari dua bentuk ini kita bisa samakan nilai X-nya, artinya kita ketemu bahwa V0 cos theta 1 dikali T1 itu sama dengan V0 dikali cos theta 2 dikali T2. Kita bisa eliminasi V0-nya, kita bagi kedua ruas dengan V0 hilang. Tinggal kita bisa punya nilai T1. T1 ya kan sama dengan cos theta 2 per cos theta 1 dikali T2. Nah, ini kita punya informasi yang pertama. Seharusnya kita kan bisa tinggal menghitung selisih waktunya, delta T-nya itu kan T1 min T2, ya kan? T1 ditembak lebih dulu kan. T1 ya tulis aja T1 yang nilainya akan sama dengan ini, kian T2 dikurangi T2. Nah, masalahnya memang kita belum tahu juga T2-nya berapa. Nah, dari sini kita pakai informasi yang kedua. Informasi yang kedua adalah dia akan ketemu di koordinat Y yang sama. Nah, karena dia berawal dari Y0 yang sama, kemudian akan nyampe Y yang sama juga, maka delta Y-nya perubahan ketinggiannya akan sama. Nah, kita bisa pakai persamaan perubahan ketinggian ini. Untuk peluru yang pertama, delta Y-nya akan sama dengan V0Y1 ya untuk peluru 1 dikali T1 minus setengah dikali G dikali T, T-nya T1 kuadrat. Untuk peluru yang kedua, delta Y-nya akan sama dengan V0Y2 dikali T2 minus setengah G T2 kuadrat. Nah, kita geser aja. Ini lumayan matematis dan banyak prinsip-prinsip aljabar yang dipakai di. Oke, kita sudah tahu delta Y-nya sama. Delta Y-nya ini sama kan ya? Sub sini. Delta Y-nya sama. Nah, sekarang tinggal kita buat bentuknya jadi
V0Y1 itu bisa langsung kita biarin gini aja dulu ya, nggak usah dirubah dulu, tetap V0Y1 dikali T1 minus setengah G T1 kuadrat. Ini akan sama dengan V0Y2 kali T2 minus setengah G dikali T2 kuadrat. Udah kayak begini. Kalau kita mau pindah ruas, yang ini kita kumpulkan sama kuadrat-kuadrat ini jadi setengah G, ya kan, dalam kurung T1 kuadrat minus T2 kuadrat. Ini langsung ya, tahu teman-teman pasti. Jadi setengah G T1 kuadrat dikurangi setengah G kali T2 kuadrat. Jadi begini. Terus yang ini kita pindahkan juga. Ini tetap, yang sini kita pindah. Jadi minus V0Y2 T2 sub. Begini. Kalau udah, sekarang kita mulai uraikan ini. Ini kan jadi V0 dikali sin Theta 1 T1 ya kan, minus V0 kali sin Theta 2 untuk yang ini ya, dikali T2 sama dengan setengah G, tetap aja dulu T1 kuadrat min T2 kuadrat. Dah kayak begini. Terus ini kita punya V0 yang sama, bisa kita tulis dengan bentuk distributif kayak begini. V0, terus yang ini kita pindah ruas ke sini kan jadi 2 V0 per G sub begini. Ini tinggal sinus Theta 1 dikali T1. T1 bisa kita langsung substitusi dalam bentuk apa? Ini tadi T1 minus T2 ya. Sub. Dalam bentuk apa ini yang sini? Yang ini tadi. Kelihatan nggak ini? T1 sama dengan cos Theta 2 per cos Theta 1 dikali T2. Ini T1-nya diganti yang ini tadi, ya kan? Terus minus di sini finalnya sudah keluar jadi sinus Theta 2 dikali T1 tetap T2. Terus di sini sama dengan ini yang sudah pindah ke sana jadi ini A kuadrat minus B kuadrat. Kan bisa kita tulis jadi A minus B kayak begini. Kuadrat ditambah 2 kali A dikali B. Bener gak? Nggak bisa, ini tandanya minus kok. Nggak bisa pakai ini. Kita pakai yang satunya aja. Berarti kita bisa pakai yang ini coba. A plus B dikali A minus B. Boleh kan ya? Jadi bisa kita tulis di sini jadi T1 plus T2 dikali T1 minus T2. Kita lanjutkan jadi bentuk ini akan semakin menarik. Yang kita rubah ini karena kita mau nyari ini kan, ya kan? Kita rubah ini jadi T1-nya kayak tadi. T1 itu kan jadi apa tadi? Cos Theta 2 per cos Theta 1 dikali T2 plus T2 kayak begini. Ini tetap tak tulis aja delta T langsung ya, ini set sub. Oke, yang sebelah sini biarin tetap aja kan gitu ya. Terus kita keluarkan T2 boleh jadi 2V0 per G, ini jadi sin Theta 1 kali cos Theta 2 per, langsung tak samakan penyebutnya dengan sini, boleh ya. Ini kan jadi cos Theta 1, ini jadi minus sin Theta 2 dikali cos Theta 1. Oke, sub T2-nya keluar ke sini, sub. Sama dengan yang ini, kita keluarkan T2 jadi cos Theta 2 per cos Theta 1 ditambah ini kan 1 sebenarnya jadi cos Theta 1 kayak begini. Sub T2-nya keluar dikali delta T. Yang ini tetap. Nah, T2-nya bisa kita eliminasi. Dan ketemulah bentuk ini, itu sama dengan sinus selisih sudut. Ini bisa kita tulis jadi sinus Theta 1 dalam kurung ya minus Theta 2. Oke, per cos Theta 1. Tetap di sini adalah 2V0 per G. Sub. Kayak begini. Sama dengan yang sini bisa kita kalikan silang langsung. Bentuk yang ini loh guys. Kita kalikan silang kan jadi bentuknya cos Theta 1 per cos Theta 1 plus cos Theta 2. Dibalik kan bentuknya ini ya. Oke. Terus sama dengan tinggal delta T. Nah, ini sudah ketemu. Hilang ini. Tinggallah sudah 2V0 per G dikali sinus Theta 1 minus Theta 2 per cos Theta 1 ditambah cos Theta 2. Itu adalah delta T-nya. Dah, ini begitu. Agak nggak ini? Sin Theta 1 minus Theta 2 ini plus sub. Kita lihat pilihan jawabannya. 2V0 per G berarti yang ini atau yang ini. Sinnya selisih. Oh enggak, berarti yang ini ya. Sinnya selisih, cosnya jumlah. Sub. Ini dia. Begitu. Dah, mantap loh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa rajin-rajin lihat video di sini biar sehat otaknya, semakin cerdas dan otaknya terampil. Wes, apa ya webcamnya pedat-pedat ya.